Tapi gue betul-betul sholat ini. Cuma hati lagi sedih. Sakit. Udah diem aja lah, kesalahan-kesalahan. Sampai ke sujud dia sujud doang. Gak mau apa-apa. Lemes aja ya. Puasa irul adkar al-arkan ya, dan juga zikir-zikir yang lain. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, itu juga sama rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni, itu semua sunnah hayat ya. Kalau Fatihah nggak bisa. Awal saya yang baik kemarin ada yang bilang Fatihah cukup di hati, ini lagi bikin acara. Yang di hati niat, giliran niat nggak di hati, lucu saya. Kalau saya nggak niat di hati, bagaimana Pak? Ya kan nggak sah sholatnya. Begitu. Banyak orang belum paham nih niat. Yang dia niat itu apa? Usolli itu niat. Padahal bukan, itu mengucapin perkataan niat. Hukumnya sunnah ngebantu sunnah. Ya khusyuk. Masih menghitung wajib. Ini 100 juta. Ya ala salah, masih ingat aja 100 juta. Lagi udah ingat aja 100 juta. Tuh, siapa aja yang dapat malu ngabur itu. Malu aja bagiannya. Supaya ngilangin itu batin, nggak masuk sholat. Usolli, nah saya mau sholat. Madep ke Allah udah kayak musuh. Kalau ini siap, gerak. Sebelum apa namanya upacara, baris dulu. Nah, itu terus gitu. Persiapan. Jangan pas baris baru. Presiden udah duduk dia masih gini. Itu persiapan. Tar niatnya pas takbiratul ihram Allah aja menyembah pas di situ. Bila Allah malah ingat 100 juta lagi. Jadi aman. Ya, nggak jadi sholat. Jadi 100 juta doang. Ayah. Cuman. Gitu Allah, hati baru tuh niat. Ini lagi temu. Bila dia kerjanya, bila Fatihahnya, ini hati aja cukup. Besar banyak jam lagi sholat. Lalu dia nggak paham. Lalu nggak bisa baca Fatihah. Setelah itu ya itu dulu baca. Ya pantesan banyak orang yang sholat akhirnya nggak jadi sholat. Malah tuh namanya main namanya pahala malah ada betul. Udah pas sholat sampai namanya sambil cuma mengaji, nah ini mengaji. Iya kan? Itu namanya apa? Cuma abid bukan berusaha. Dengan cerita yang dulu itu kan, yang nanya sama abid, ternyata yang cuma ahli ibadah. Dia malah nyampurin ya sekalian 100. Udah 99, 2 bener 100. Malah kan ada orang alim paham. Segede apapun dosa diterima sama Allah. Udah senang mondok haji yang benar. Nah, dulu diambil. Tapi Allah Ar-Rahman Rahim. Ya itu. Hanya ya. Kalau ngaji budaya ada tuh jawab. Ya. Ada orang mabuk ditanya. Itu Allah gimana? Allah nggak punya terima. Ada orang habis, ditanya malah mengucapnya walaupun itu alim mabok, benar mabok, masih lebih mulia dibanding habis yang bohong. Ini mulianya ilmu. Tetap dia ngaku, walaupun ini saya lagi mabok haram. Itu yang membedain orang alim dan orang enggak. Tapi kalau nggak alim, udah sholat, udah beliin aja, bayar aja. Nah itu kan kacau, ya nggak tahu itu siapa yang bikin. Itu pasti ada bikinnya, yakin saya. Masa nggak ditangkap-tangkap sih? Di rumah ada dekat tuh. Sekarang aja bingung kayak gitu.
doanya banyak kan? Ngaji ini yang benar supaya tahu ilmu hak, ini batil. Sampai niat ngaji kita bukan pengen kita disebut alim, disebut disuntangan ini, bukan. Penyakit hatinya di situ orang alim. Ulang kali. Bukan. Ayo pesan supaya tahu masalah. Jadi hidup teratur, kopinya enak, berasa kapal api. Ini kapal api berasa kurang ikan. Beres sendiri dah. Apa saya mau gitu? Yang ngaji kita ini semua biar tahu ini sunnah kampung, ini Saudi, ini sunnah haid. Saya bilang begitu ada orang yang nggak tahu, ya enak sih ngeledeknya. Tapi jangan ngasih tahu bang salah. Ya itu yang kalau ditaklim, setan takut sama orang alim, takut begitunya. Kalau orang bodoh dijorogin, kita tambah musab, paham? Tapi kalau kita orang alim, jangan nggak boleh kan? Itu setan takut sama dia. Ibu, saya mah takut. Kalau sholat nggak takut, orang tahu apa sih? Ini loh kita. Saya bukan ngeledek, ini bukan. Kadang-kadang ini yang hitam tapi kita dukung nggak paham. Ya kan? Dukung sholat. Ini begini. Tadi ini saya temuin. Udah pakai apa di hati aja. Ini saya. Cerita ini kalau di pondok. Udah umur 40 astagfirullah. Kita kan Rio. Ya. Sekarang mah ya, tapi fenomena ya saya ngomong. Yang sekolah lucu, baca nggak bisa, ngaji nggak bisa. Ini mau jadi apa? Hitung bingung. Ya kan? Ditanya Pak Cimaya, tahu satu ain. Aku belajarnya kan udah apa? Tahu soal bukunya doang. TS serius ini. Ditanya Pak Cimaya udah pasti lihat tes. Begitu lihat bukunya nggak kalau Quran hadis bukuanmu nggak hadis. Cuma dibaca apa ya? Ngaji Quran nggak bisa. Ya Allah gimana ini? Ya ini maksudnya supaya kita bebenah anak-anak kita terutama, ya jangan sampai anak orang buta anak kita gimana? Saya kalau ini berarti anak kita awal, ya jangan sampai nanti kita sering cintai sama guru-guru kita kan, kalau ke surga anaknya didimin aja cuma dikasih kontrakan, akhirnya diseret ke neraka. Akhirnya yang mendidik adalah itu anak titipan dari Allah, dididik. Capek kan di sini, capek. Udah gak usah ditanya, udah punya pasti paham. Bukan itu tetap aset kita. Suatu saat kalau ada tiba, kita udah gak bisa sujud, anak kita sujud, kita kebagian sujud. Kalau cerita aku bukan yang dimaku dia, saya benar, tenang. Bapaknya bajingan, anaknya apa masih kecil. Nikah bukan, preman. Kata mahnya udah nggak ditop, ya menjadi anak soleh baru Bismillah. Berhenti ditop, itu anak keluar kalau nggak ada bapaknya kalau bisa. Cuma ini anak nyebut nama gua malu, jangan disiksa. Pada ahlul ma'asi, tukang mak. Kalau alhamdulillah wajib dan minta ngaji, apa banget? Apalagi anak jadi kiai. Jual lagi, semangat ya. Ingat kata itu, Syekh Tombawi. Maksiat yang kamu lakukan di dunia, nikmatnya hanya sesaat. Ya, 5 menit, 15 menit, 1 jam, tapi adabnya terus sampai berkah. Taat yang kamu lakukan, walaupun kamu capek selama di dunia, suatu saat itu capek hilang dan pahalanya akan terus abadi. Itu kan jadi pemikiran kita. Mau capek gimana ya? Capek maksiat atau capek taat? Jangan campur. Tapi itu juga Allah masih ngasih tetap saya. Innal hasanat
yudhibnas sayyi'at. Semua amal yang baik ngilangin amal-amal yang jelek. Sampai dulu ada hadis juga, sayyabatihu wa akhwatuha. Ada ayat yang bunyinya di bana, banyak mikir. Sampai ada doakan wala tusyid bi gabdal bashir. Ya Allah, jangan saya kasih uban sebelum waktunya. Itu kan isyarat. Tapi Nabi mah bikin akhirat. Kata Allah suruh istiqomah bagaimana? Istiqomah. Pasien banyak banget, jangan turun ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Buat orang mukmin, kalau banyak salah cepet-cepet berbuat baik. Apa wa'addi sayyi'atan hasanatan tamhu. Kita melihat sholat aja, gurih itu sebenarnya. Sholat 5 waktu, kata Nabi persis orang dulu kayak orang mandi. Kalau dari subuh kita masih sampai zuhur, baru bersihin lagi. Dari zuhur ke asar kita dosa, asarnya bersih. Terus asar maghrib asar maghrib dari benar. Dan kalau kita pikir itu orang yang sholat punya dosa. Kalau sholat beres, itu penting yang ada benar saya sendiri. Ya, tetap jangan sampai asyad nasi ada dan yaumul qiyamah. Yang paling berat dosa dan tersiksa jadi kiamat orang yang mungkin ngaji tapi nggak mau ngaji. Mungkin ngaji bisa maksudnya ngaji tapi dia ninggalinnya banyak nggak? Banyak. Oh ini. Ya. Yang aja sama yang ngaji banyak yang ngajinya. Tapi kita ada ancaman dari Allah, siksa yang paling gede itu orang yang bisa mampu mau ngaji tapi nggak mau ngaji. Kira-kira di sini ada nggak yang mau ngaji? Mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, atau diaji langsung. Kalau ada sering ngaji, ayo diajiin, jangan takut. Waktu kita sakit juga minta takut. Kalau sakit udah payah, dokter juga angkat tangan. Udah ini saya juga minum, tinggal terserah Tuhan ini. Kata Cina, untuk ada suntik mati aja. Ya udah akhirnya itu kemana lari? Ini mesti ke musola ke sejadah sholat. Tentu kita sakit ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati sehat. Andai kan dia ada umur minta apa? Hidupnya apa Allah juga. Sudah pusing buntu aja kemana lari? Lari ke Solo minta tolong, sabar aja. Sabar. Ini. Ujungnya apa Allah itu? Kata dulu saya, udah jangan ngomong ke orang. Orang paling disuruh sabar. Udah gua takut. Kata gitu saya dari tawasulan. Berapa sekuat ya 1.100 sebisa. Baru habis ibadah kita ziarah kita ke orang-orang soleh, bukan minta sama orang soleh, minta ke Allah melewati orang dalam. Orang dalam semua itu udah dekat semua ke Allah. Yang kalau kita langsung dijaga kita, udah minta dengan itu proposal ketemu Muslim. Pelanggaran banyak katanya. Ya paham ya. Jadi saya kemana-mana nih, mohon maaf. Cuma supaya paham. Ya. Jadi perhatiin kita ibadah kita. Kalau kita tadi, kalau itu ngaji hari ibadah, ihfadillah, yahfadka. Kalau kamu menjaga semua perintah Allah, jauhi larangan Allah, yahfadka, maka Allah yang menjaga kamu. Sekarang kenyataan manusia kebanyakan melanggar, betul.
Takdir itu araf, takdir. Cobain saya punya mangga harum manis bukan, Indramayu. Oh, ini bener manis, harum dan manis. Iya. Ya share itu di sini loh. Begitu dicobain, wah ini mah sempet di Indramayu ini mah. Enggak daya. Coba kita ibadah, serius. Kata Allah saya turun di sepertiga malam. Udah bangun belum sepertiga malam? Mainannya doang kan sedih, gitu-gituan. Sedih ya dong. Kenapa? Nggak ada kenapa. Ingat Syekh Ibnu Athaillah, kalau kamu mau perubahan tapi nggak merubah kebiasaan, nah gila itu namanya. Pengen bangun pagi tapi begitu alarm nyala nggak bangun. Pengen kaya tapi nggak mau bisa. Itu cuma orang yang gila. Kalau bahasa kita taklid berjubur funun. Gila itu macam-macam. Bangun. Semua akan indah pada waktunya juga kalau bangun. Kalau nggak bangun ya tidur aja. Makan dong. Bangun dong. Nanti ada Allah semua akan indah pada waktunya. Ya kalau di jalannya benar. Kalau nggak, ya teman busuk. Iya. Orang yang ngomong gitu orang dari usaha. Ini lagi. Ada kemana-mana ini. Padahal di sini aja ya. Pokoknya wal hayatu kasih ratu. surah hayat insyaallah. Kita bahas surah hayat. Biar nggak galau aja. Ya. Biar cuan. Cuan di dunia, cuan di akhirat. Bisa.